Darwin ila angkola wa ilaman tul itu wa ilaman yujadu minhum wa ilaman yujadu minhum betul ya ini ya. Wa ilaman lan maring wong maring sahabat bae yujadu kang den temu sapa man yujadu kang den temu sapa man minhum saking asnafis tamaniyah walayak kasiru lan ora kenang ringkes dan tidak boleh meringkas. Meringkas itu membatasi maksudnya. Ala kolis ingatase luwis titik tidak boleh meringkas lebih sedikit min salah satin saking telu dari 3 min kulli sinfin saking saben-saben patan dari setiap golongan min kulli sinfin dari setiap golongan illal amilu kejaba amil jadi yang dimaksud wa ilaman yujadu minhum maksudnya itu apa? Kan yang berhak menerima zakat itu kan 8 golongan.
Ya coba fukoro, masakin, fakir, miskin, terus nah, yang nurut coba yang nurut. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riko alias budak, gorim orang yang berhutang, sabilillah, terus ibnu sabil. Nah ini 8 golongan ini. Kalau misalkan ya di daerah itu adanya itu hanya sebagian, misalnya ada 2 golongan, yaitu fukoro masakin, ya berarti ya itu aja. Nggak harus semuanya 8 golongan ini dapat. Kan kita bukan hidup di zaman dulu yang ada perang-perang terus ya enggak ya. Nah, ini misalnya ada golongannya 2 fukoro masakin doang, ya berarti hanya kepada fukoro masakin, gitu ya maksudnya. Nah, terus ini yang dimaksud apa? Wala yaktasiru ala kulli min salasatin min kulli sinfin illa al-amil. Jadi tidak boleh membatasi. Yaktasiru meringkas itu maksudnya apa? Membatasi lebih sedikit daripada 3 setiap golongan, misalnya fakir miskin itu apa namanya, nggak boleh misalnya hanya yang dapat itu hanya 2 atau hanya 1, pokoknya lebih sedikit daripada 3 ya dari setiap golongan. Nah itu ada pengecualiannya. Nah, makanya anak itu butuh kitab yang besar seperti ini ya, supaya penjelasannya itu benar-benar apa namanya, maksudnya itu jelas gitu. Ini kan secara dohir ya, kitab yang kita baca tadi itu kan kayaknya nggak boleh ini mereka kalau misalkan setiap satu golongan misalnya fakir, misalnya ada 1, 2 gimana, sedangkan ini nggak boleh membatasi kepada lebih sedikit daripada 3. Maksudnya gimana? Maksudnya ini diterangkan di sini. Fima idza qasamal malik walam yanhasiru. Nah, itu tidak boleh meringkas ya kurang dari 3 jika apa? Jika yang membagi itu apa? Orang yang memiliki hartanya. Orang yang memiliki hartanya dan tidak terbatas itunya. Jadi miskin dan fakirnya itu misalnya banyak. Nah, itu nggak boleh misalnya yang dapat itu cuma 2 orang doang, sedangkan yang fakir yang miskin banyak gitu. Jumlahnya tidak terbatas, di samping kanan kiri rumahnya tetangganya itu banyak fukoro masakin, sedangkan yang dapat cuma 2. Lah ini nggak boleh, nanti yang lain nggak kebagian. Maksudnya itu begitu. Ya. Atau in hasoru walam yuwaffi bihimul malu, atau jumlahnya terbatas ya, jumlahnya terbatas, ada misalnya bisa dihitung ada 8 atau ada 7 ya, sedangkan dia keluarganya jumlahnya cuma ada suami istri doang, misalnya cuma 2 ya, daripada yang 2 kantong itu yang isinya 2,7 kilo ya, itu dibagi 8, ada 8 misalnya fakir miskinnya di daerah situ, nanti yang ada malah sedikit-sedikit banget ya kan, sedikit-sedikit banget karena apa? Nggak mencukupi. Ini cuma 4 kilo, berarti 5 kiloan, 5 kilo lebih dibagi untuk 8, berarti dapatnya berapa? Sedikit-sedikit banget dong, kayak mau buat ngasih makan ayam ya. Maka daripada kayak gitu seperti malah menghina ya, itu boleh karena apa? Tidak mencukupi, mungkin ada orang lain yang akan memberikan ke situ. Makanya di musola-musola ada benarnya juga, ada baiknya juga membantu menyalurkan, supaya apa? Supaya penyalurannya itu merata. Kalau yang menyalurkan diri sendiri bisa jadi orang itu udah melarat, miskin, tapi bikin jengkel lagi lah. Nanti kan kalau ada, apalagi kalau ada masalah ya kan, itu kan katanya gitu, udah misalnya punya hutang misalkan sama kita, nggak nyaur-nyaur, giliran setiap hari jalan-jalan terus pasar malam misalnya, kan itu kan bikin jengkel, itu melarat tuh jalan-jalan terus misalnya. Nah itu kan, nggak usah dikasih zakat, bisa aja kan kayak gitu, misal. Jadi kalau misalkan disalurkan, kita meminta bantuan kepada
apa namanya DKM masjid atau musola biasanya mengatakan itu membantu menyalurkan, itu bukan amil loh ya, membantu menyalurkan itu ada baiknya juga daripada kita ini yang nggak ngerti nanti takutnya mana yang kategori fakir mana yang miskin. Nah itu ya, jadi kalau terbatas tapi kita hartanya atau beras yang mau dibagi itu tidak mencukupi, ya berarti boleh sedikit daripada lebih sedikit dari tiga, misalnya dikasih kedua orang, nanti yang 6 orangnya nanti ya berarti bagian sama yang lain, begitu maksudnya. Maksud nggak? Maksud ya. Nah, yang dimaksud ini tidak boleh membatasi lebih sedikit dari tiga, maksudnya 2 orang atau 1 orang. Itu maksudnya gimana? Tu nama idza kosamal imamu awil malik wan hasoru wa wafa bihimul malu. Jika yang membagi itu adalah pemimpinnya, ya, pemimpinnya atau yang memiliki hartanya, dan orang fakir miskinnya itu terbatas jumlahnya, diketahui dan terbatas, dan hartanya pun itu mencukupi untuk dibagi ke 8 orang tersebut, misalnya misal biasanya yang fakir miskin itu ada 8 atau ada 20 lah. Nah itu kan bisa kehitung. Nah hartanya juga itu mencukupi untuk dibagikan kepada 20 orang, ya, maka dibagi secara merata, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah itu dibagi secara merata. Jangan yang apa namanya yang kena apa namanya yang dapat zakat cuma 2 orang, yang lain 18-nya nggak dapat bagian. Nah itu nggak boleh kayak gitu, harus merata. Tuh. Itu kalau yang bagi pemimpin atau yang membantu menyalurkan atau yang bagi sendiri orang yang memiliki hartanya, ya, dan jumlah yang berhak terima zakatnya misalnya satu golongan itu fukor dan masakinnya itu ketahuan dan terbatas, itu maka harus merata, maksudnya gitu. Jelas ya? Jelas? Apa masih bingung? Kalau bingung tanya aja langsung, nggak apa-apa. Ilal amilu, kecuali amil. Amil itu sekarang udah hampir nggak ada, yang tugasnya mengambil, membagi, mencatat, terus yang apa namanya membawa itu amil. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha. Wa khamsatun wa khamsatun la yajuzu la yajuzu daf'uha. Al-uni au kasbin wal abdu wa banu hasyimin. Walil mutalli wal kafir wal kafir
Auha ilaihim bihi. Wa khamsatun wa khamsatun lan anapun lima golongan. Adapun lima golongan la yajuzu yang tidak boleh, la yajuzu kang ora menang, opo dafuha ngeweaken zakat, yang tidak boleh memberikan zakat. Rupane badal sebagai badalnya daripada khamsah, rupanya al-ghaniyyu, orang kaya. Orang kaya bimalin kelawan sebab bondo au kasbin utawa kasab, sebab harta atau bekerja. Wal abdu lan kaulo. Kaulo itu budak ya, selain budak mukatab itu enggak boleh menerima zakat. Kalau budak mukatab boleh, zaman sekarang udah enggak ada. Wa banu Hasyimin lan anak turunannya Hasyim. Wa banul Muthalib lan anak turunannya Muthalib, Abdul Muthalib. Wal kafiru lan wong kafir. Gini, kalau kita ini kurang lebih itu begini, kalau pengen apa namanya baca Wakom satu anakul utawi lima, ini berarti kan mubtada itu layak juzu orang wenang, itu berarti kan khobar ya. Nah, layak juzu ya, juz itu berarti apa? Isim, fiil, huruf. Ya, fiil apa? Fiil mudhari. Kalau fiil itu mesti harus mempunyai fa'il. Fa'ilnya mana? Layak juz, tidak boleh layak juzu. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ini dafuha. Ya, tidak boleh apa? Memberikan zakat. Ada 5 golongan yang tidak boleh kita memberikan zakat kepadanya. Yang pertama siapa? Al-ghaniyyu. Itu kepada orang kaya. Nah, nggak boleh kita memberi zakat kepada orang yang kaya. Terus apa? Wal abdu ya, budak itu juga nggak boleh. Budak kecuali budak mukatab, kalau budak mukatab boleh. Nah, nggak boleh. Terus Banu Hasyim, Banu Muthalib itu siapa? Anak turunannya Hasyim sama Muthalib. Seperti kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf dan seterusnya. Nah, itu dari turunnya Banu Hasyim dan Muthalib ya, itu nggak boleh sampai sekarang.
tidak boleh menerima zakat wajib. Nah, namanya sedekatul wajibah. Sedekah wajib itu nggak boleh. Sekarang emangnya ada apa masih turunannya? Masih ada. Ya habaib, para habaib itu ya keturunannya Nabi melalui jalur Husain. Nah, yang banyaknya itu biasanya hidupnya di Tarim, sama di Indonesia ini banyak. Yang sekarang lagi difitnah, ya, yang sekarang lagi difitnah ada seorang yang katanya kiai dari Banten itu membatalkan nasab Alawi, membatalkan nasab keturunannya Nabi. Ya, bahkan dia itu ngomongnya apa? Seandainya ulama sedunia berfatwa akan mengesahkan nasab Alawi, maka saya akan tetap menolak. Itu ngomongnya seperti itu. Berarti kan itu orang sombong yang nggak mau menerima kebenaran, ya kan? Al-kibru batarul hak, orang sombong itu yang menolak kebenaran. Nah ini sampai sekarang itu ada, Banu Muthalib itu ada, Husain itu apa namanya jalurnya itu Husain. Kalau Hasan itu biasanya hidupnya banyaknya di Maroko, di Arab, sini juga banyak. Cuman lebih banyak yang Husainiyah. Kalau Hasaniyah itu agak sedikit banyaknya di sana di Al-Maghribi di Maroko. Itu nggak boleh menerima zakat. Kalau menerima sodako boleh nggak? Menerima sodako boleh, ya. Untuk Banu Hashim, Banu Muthalib boleh menerima sodakoh alias apa namanya sedekah sunnah, itu boleh. Yang nggak boleh itu hanya sedekah wajib alias zakat, itu nggak boleh. Nah, kemarin Anda lihat di postingan itu ada salah seorang perempuan yang nggak tahu ustazah siapa, Anda nggak tahu. Itu katanya sodako sunnah juga nggak boleh buat turunannya Nabi. Yang nggak boleh menerima sodako sunnah itu hanya kanjeng Nabi, karena tidak pantas dengan kemuliaan beliau menerima sodako walaupun itu sodako sunnah. Tapi kalau menerima hadiah itu boleh, ya. Jadi beda. Sebenarnya saya memberikan hadiah ini ya Rasulullah buat engkau, itu boleh. Tapi kalau sodako nggak boleh. Kalau keturunannya itu boleh sodako sunnah. Tapi kalau zakat ya alias sodako wajib tidak boleh menerima. Jelas ya. Terus wal kafiru. Nah, kita nggak boleh ngasih apa namanya zakat fitrah atau zakat wajib ya kepada orang kafir. Ada hadisnya Nabi, sodakotun tukhadhu min aghniyaihim faduraddu ala fuqaraihim. Sodako itu apa? Diambil dari orang-orang kayanya orang muslim dan diberikan kepada orang-orang fakir ya dari golongan orang muslim. Maka tidak berhak bagi orang kafir. Terus lanjut. Waman lan utawi wong sini. Waman lan utawi wong utawi bertiming di atas. Talzamu nun jadi naat soalnya. Talzamu kang wajib al muzaki ing wong kang weh zakat. Opo nafakotuhu nafakoi iman. Iku la yadfa'uha ora kena oleh zakat sopo muzaki ha ing zakat ilaihim maring man bismil fukoro iklawan aran fukoro wal masakin lan masakin. Nih. Saya terbiasa ngapsahi. Kalau bisa pakainya tulisannya Arab. Nah, pripun supaya pulang-pulang nanti dari pondok barangkali suruh ibunya suruh ngajar ngaji anak-anak di rumah gitu. Ini nulis suruh ngajar tajwid, jadi nulis Arabnya di depan tulis itu enggak kaku gitu.
namanya ustadz kanan, ada ustadz kiri. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Ustadz kanan sama ustadz kiri. Bener nggak ngerti? Ustadz kanan atau kiai kanan berarti yang baca kitabnya dari mana? Ini dari kanan apa dari kiri? Ya dari kanan lah, namanya juga ustadz kanan ya dari kanan. Ya, kalau ustadz kiri berarti yang baca kitabnya dari kiri alias alias terjemahan pakainya. Ya. Masa mondok pakainya jadi kan kiri, pakainya terjemahan. Pakainya kanan lah, bacanya dari kanan. Waman dan orang, maksudnya itu siapapun, talzamu yang wajib al-muzaki, yang wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat. Muzaki itu istilah ya, jadi biar kamu nulis itu maknanya nggak terlalu panjang. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Yang wajib kepada muzaki apa? Nafaqatuhu, menafkahi kepada orang tersebut. Iku la yadfauha, tidak boleh si muzaki memberi zakat. La yadfa'u, tidak boleh bagi muzaki memberi zakat ilaihim, kepada man tersebut. Man itu berarti siapapun. Bismil fuqara, dengan atas nama fuqara, wal masakini, dan miskin, orang miskin. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ayah kalian ya, kan ada ibu kalian ya, ada istri, ada anak-anak ya. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa? Ayahnya kan, bukan istrinya ya. Ayahnya. Bukannya semangat banget nih, biar nanti yang kan yang nanti yang mengeluarkan zakat tapi kan suaminya, bukan kalian yang wajib ya, itu suaminya. Itu yang wajib kan ayahnya. Nah, nggak boleh mengeluarkan zakatnya kepada yang wajib ditanggung, misalnya kayak kepada istrinya. Istri saya kan nggak kerja, nganggur, dan berarti dia orang miskin dong. Ya sama aja kamu ngasih zakat kepada orang yang kamu tanggung sendiri, nggak boleh. Atau kepada orang yang kamu tanggung hidupnya, misalnya ada paman, bibi, atau kakek nenek yang kamu tanggung hidupnya, nafkahnya ditanggung. Nggak boleh kamu ngasih zakat kepada orang yang kamu tanggung, ya begitu. Qorib, biasa kerabat, itu nggak boleh ngasih ke mereka. Nggak boleh ngasih ke kamu, misalnya orang tua kamu, ayah kamu, nggak boleh atas nama fuqara masakin. Makanya disini terangkan ya, wa yamna'u faqrasasi wa maskanatihi kifayatuhu binafaqati qoribin aw zawjin. Seseorang itu tercegah ya dari nama fakir atau miskin apabila sudah dicukupi oleh siapa? Oleh suaminya atau oleh siapa? Ayahnya. Ya berarti kalian meskipun belum bekerja, belum punya penghasilan, umurnya sudah balik, tidak disebut orang miskin. Sebabnya apa? Ditanggung sama orang tua, itu maksudnya. Ya, jadi orang yang wajib dinafkahi itu kita nggak boleh memberi zakat kepada mereka. Termasuk juga kepada apa? Pembantu misalnya. Kita punya pembantu yang dicukupi sama kita. Ya, dicukupi sama kita, nggak boleh ngasih ke itu. Pembantunya udah dicukupi sama kita, udah ditanggung hidupnya sama kita. Ya berarti nggak boleh kita ngasih ke orang itu. Ngasihnya ke orang lain atau ke kerabat yang tidak ditanggung hidupnya sama kita, itu boleh.
aman bibi, tapi nggak ditanggung hidupnya sama kita. Mereka hidup sendiri karena masih ada anak-anaknya. Nah itu boleh kita memberi zakat kepada mereka. Tapi kalau misalkan bukan atas nama fakir miskin, tapi atas nama orang perang, misalnya perang melawan orang kafir, nah itu kita boleh memberikan kepada mereka meskipun itu kerabatnya kita, ya. Atau atas namanya orang-orang yang hutang, ya, orang-orang yang hutang itu bukan hutang yang apa namanya, hutang buat apa, belanja biasa, pay letter, itu namanya bukan sesuatu yang darurat, ya. Sampai sini jelas? Benar. Kalau nggak ada yang nggak paham ditanyakan. Ini bukan soal zakat saja. Kalau misalkan ada yang masih bingung soal urusan sholat atau urusan yang lainnya, kalau ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan. Apa aja deh, mau nanya apa aja, silahkan. Ada yang nanya? Kalau nggak ada anak nanya, coba jawab ya. Berarti kalian kan udah paham semuanya. Jawab ya. Kalau salah satu nggak bisa jawab, berarti nggak pulang-pulang. Mau kalian yang nanya apa nanya? Oh, kalau anak yang nanya kalian nggak bisa jawab, nggak pulang-pulang berarti. Apa? Kalau orang zakatnya itu di tempatnya, di tempat kamu hidupnya. Misalnya merantaunya di sana, Jakarta, ya udah di situ, sekitaran situ ngasihnya. Jadi nggak harus zakat yang sering kita jumpai kan kayak gitu ya. Zakatnya di rumah, kayak gitu, ya kan? Jadi sebenarnya masalah ini juga termasuk naklus zakat. Itu naklus zakat ya, memindah zakat misalnya. Ini kita ngomong ilmu ya, ngomong ilmu. Naklus zakat itu contohnya gimana? Contohnya kalian kan apa namanya, ya kayak tadi saya merantau di Jakarta, tapi zakatnya kok dikasihnya ke rumah misalnya di Brebes. Itu namanya kan naklus zakat, mindah zakat, ya begitu. Atau kamu nih kalian, ya kan? Kalian setiap Idul Fitri berada di rumah apa di pondok? Di rumah kan? Berarti harusnya di di rumah zakatnya kan? Aslinya aturannya di rumah. Wajibnya zakat itu kan kemarin kapan? Ketika masuk hari terakhir bulan Ramadan, masuk hari Idul Fitri malamnya itu baru wajib zakat. Cuman kalau mau ditakjil itu kan boleh. Abdulnya sih nanti, bahkan lebih abdulnya itu sebelum sholat Id. Ya, itu namanya naklu zakat, memindah zakat. Lah itu, kenapa di sini? Ya Allah, aku nggak tahu. Nggak minta pendapat sama anak, nggak di musyawarah. Tapi jangan ngomong-ngomong kalian. Ya, ini kita ngomong ilmu aja. Terus terang anak juga nggak sependapat masalah zakat ini dipindahin ke sini, kita harus ini. Kalau memang misalkan mau ngasih ke desa-desa, ya itu jangan pakai zakat fitrah, Mbak. Misalnya orang bukan, para wali santri silakan mau apa namanya sodako sunnah, kita buka misalnya per orang itu 25.000 atau apa, daripada zakat 50.000 tapi nggak jelas keabsahannya. Naklu zakat, memindahkan zakat dari sana ke sini, ini kan udah beda kecamatan, ya kan? Udah beda. Boleh naklu zakat kalau masih apa? Masih dalam koridor kita apa namanya, tidak boleh melakukan sholat jamak kosor. Misalnya gini, kamu mau pergi ke Bandung, nih, boleh melakukan sholat
ya itu ketika sudah keluar dari kecamatan Songgom, misalnya ke Jatibarang atau ke sana lagi misalnya Selawi, nah itu berarti kan udah boleh boleh apa namanya, boleh sholat. Nah itu nggak boleh sampai sana. Berarti yang masih kategori tidak diperbolehkan melakukan sholat jamak kosor. Berarti masih kawasan Songgom. Nah itu loh maksudnya. Jadi roke itu nakul zakat boleh. Berarti kan dari RT ke desa sana misalnya. Tapi kalau udah keluar dari itu nggak boleh nakul zakat, minta zakat. Ya. Dan takjil ini ya hanya boleh, tapi lebih afdolnya itu nanti ketika pagi. Tapi ini live ini gimana? Gak boleh ngomong. Tapi ya ini ilmu, ini harus saya sampaikan. Anak jujurnya aja nggak setuju sama zakat. Zakat ditaruh di sini. Masa ya kalau kayak sekolah-sekolah umum sih, kalau diumumkan nggak ngerti, nggak ada apa namanya yang ngerti, nggak ada ustadz yang terangin, nggak ini kok apa namanya main kayak gitu. Lebih baiknya kalau anu sih jadi kalian ya di sini berzakat, tapi nggak apa lah yang ngumpulin uang buat zakat lagi. Nggak jelas juga soalnya taukilnya mau dikasihnya ke siapa nggak jelas. Cuman itu diperbolehkan dalam niat itu mengeluarkan tanpa takyin menentukan itu boleh kalau sama orang yang mukallaf. Jadi ya jelas ya, lebih baiknya berarti kalau merantau di tempat yang kamu tinggal itu, merantau Jakarta ya Jakarta gitu. Allah alam bisawab, al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanya Allah wa iyyakum wa lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.